Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diizinkan mengikuti ibadah rumah tangga online Gereja Gemindo Nasaret Rabu 2 September 2020. Mari kita persiapkan hati kita dan kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 ayatnya yang pertama, besarkan nama Tuhan. Votum dan salam. Kepada siapakah kita menyatakan sukacita dan syukur? Kepada siapakah kita datang memohon damai sejahtera? Kepada siapakah kita harus datang memohon pengharapan dan penghiburan? Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 66 ayatnya yang pertama, di gunung dan di lurah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Penatua Valdi Ingkiriwang. Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jemaat, mungkin kita tidak mengalami perjumpaan secara langsung karena kita terpisah dan hanya melalui media online. Tetapi pada malam hari ini, perjumpaan yang kita rasakan dan kita alami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus tetaplah nyata. Terbukti pada malam hari ini, kita tetap meluangkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, kita mau menyiapkan hati kita satu di dalam doa. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia anugerah nafas kehidupan yang selalu Tuhan berikan hari lepas hari. Kami rasakan dengan sungguh nyata penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Satu hari telah kami lewati dalam berbagai kegiatan aktivitas perjalanan. Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dan pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami dalam ibadah dan persekutuan ini, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hati kami haus akan firman Tuhan, dan hati kami merindukan pedoman kehidupan
yang hanya ada di dalam firman Tuhan. Karena itu Bapa, melalui firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini, kiranya dapat menegur bukan hanya jemaat yang mendengarkan, namun juga hamba sendiri. Hamba penuh dengan kekurangan dan dosa, hamba tidak layak. Namun Tuhan yang mau melayakkan agar semua yang keluar dari bibir mulut hamba, semuanya hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan dan dapat menjadi air atau sumber kehidupan bagi jemaat maupun hamba yang mendengarkan dan menyampaikan. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak Tuhan, kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 di mana firman Tuhan terambil dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas 10 ayat ke-25 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita banyak sekali mendengar atau bahkan mengalami kasus-kasus diskriminasi, kekerasan, tindak anarki, atau bahkan pembunuhan yang terjadi diawali oleh karena praduga atau prasangka. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang viral tentang beberapa oknum yang berusaha untuk menurunkan, mengganti, mencoret, atau protes akan sebuah logo, yaitu logo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang dianggap memiliki logo salib. Mereka memaknai logo tersebut sebagai usaha pemerintah untuk melakukan kristenisasi secara terselubung, dan oleh karena itu banyak sekali tindak anarki atau bahkan vandalisme yang terjadi oleh karena logo tersebut. Kemudian juga sampai dengan detik ini, warga Amerika Serikat masih hangat-hangatnya dalam isu rasisme. Kekerasan terjadi di mana-mana, unjuk rasa terjadi di mana-mana oleh karena sebuah kasus yang diawali oleh karena rasisme. Beberapa orang seperti George Floyd, Breonna Taylor menjadi korban di dalam kasus diskriminasi ras ini. Sebuah kasus penembakan oleh polisi terjadi hanya oleh karena seseorang pria berkulit hitam didatangi oleh polisi dan
Kemudian ketika pria tersebut memasukkan tangannya ke saku, ia langsung ditembak oleh polisi tersebut. Karena polisi tersebut mengira bahwa pria tersebut akan mengeluarkan senjata. Padahal yang mau dilakukan oleh pria tersebut adalah mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan kartu identitas kepada polisi tersebut. Lalu kemudian bangkitlah amarah orang-orang kulit hitam di sana dan terjadilah amuk massa. Bapak Ibu terkasih, dalam situasi-situasi yang kacau seperti ini, kita dapat berefleksi dari pembacaan firman barusan tentang cara Yesus menghadapi seorang ahli Taurat yang datang dengan niat yang tidak baik dan tidak tulus di dalam bacaan kita tadi. Ahli Taurat yang adalah seorang pakar agama, ia datang untuk menguji Yesus, untuk melihat apakah jawaban Yesus akan sebuah pertanyaan yang sangat menjebak, yaitu tentang kehidupan yang kekal. Walaupun Yesus telah tahu niat buruk dan motivasi di balik pertanyaan tersebut, namun Yesus tetap menjawab, membalikan keadaan, mengubahnya menjadi hal yang baik dengan mengisahkan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang orang Samaria yang murah hati. Yesus menjawab terlebih dahulu dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat tersebut menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata Yesus, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Namun, orang Yahudi yang primitif pada saat itu akan mengartikan kata-kata kasihilah sesamamu manusia, menunjuk kepada kaum sebangsanya sendiri, seagama mereka sendiri, sesuku mereka sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Di luar bangsa Yahudi akan dianggap bukan sesamanya. Bagi orang-orang Yahudi yang primitif pada saat itu, yang berhak disebut sesama manusia, hanyalah orang-orang yang sebangsa dan seagama dengan mereka. Bapak Ibu terkasih, apabila mereka melihat seorang yang bukan Yahudi sedang sekarat, mereka akan merasa tidak berkewajiban untuk menolong atau menyelamatkan nyawanya. Lalu, melalui perumpamaan ini, Yesus hendak meruntuhkan pemahaman yang sangat terbatas, sangat sempit, bahkan sangat picik tentang siapakah sebenarnya sesama manusia itu. Yesus ingin meluruskan pemikiran mereka yang salah dan bahkan pemikiran yang tidak manusiawi, bahwa sesama mereka adalah semua orang tanpa memandang suku, bangsa, agama, atau status apapun yang melekat di dalam dirinya. Di dalam perumpamaan tersebut ada orang Yahudi yang sangat malang. Kemudian ia ditolong oleh seorang Samaria yang berasal dari suku bangsa yang dianggap paling hina dan bahkan dibenci oleh beberapa orang-orang Yahudi. Orang imam dan orang Lewi yang datang di dalam perumpamaan tadi mengeraskan hatinya terhadap bangsanya sendiri, sehingga ketika mereka lewat dan mereka melihat orang tersebut dalam kesusahan, mereka tidak mau membuka hati dan bahkan berlalu begitu saja dari seberang jalan. Bapak Ibu, belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria ini jelas bukanlah belas kasihan yang berpangku tangan. Mungkin baginya belum cukup hanya untuk sekadar berkata, semoga cepat sembuh atau semoga ada yang cepat menolong. Tetapi ketika hatinya tergerak, ia langsung mengulurkan tangannya kepada orang malang ini. Ia tidak hanya sekedar bicara atau besar mulut saja, tapi ia melakukan aksi yang nyata. Orang Samaria ini memiliki kebaikan hati yang tulus, tidak pamrih, tidak banyak embel-embel atau tidak banyak alasan. Kemudian setelah mengisahkan perumpamaan tersebut, Yesus kemudian berkata kepada ahli Taurat tersebut, sekarang katakan kepadaku, siapa di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang telah jatuh ke tangan penyamun itu? Apakah sang imam atau orang Lewi atau orang Samaria itu? Manakah di antara mereka yang berlaku sebagai sesama manusia? Dan kemudian ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bapak Ibu terkasih, kemudian Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan menjadi orang yang berprasangka buruk atau berprasangka baik? Mengapa sang imam dan orang Lewi tersebut tidak mau menolong orang yang notabene adalah bangsanya sendiri? Mungkin di dalam hati mereka menyangka bahwa orang tersebut hanya berpura-pura atau bahkan menjebak mereka, sehingga ketika ditolong malah akan menyusahkan diri mereka sendiri. Namun Bapak Ibu, tidak demikian halnya dengan orang Samaria.
Ketika ia datang dan kemudian menjumpai orang yang terkena masalah tersebut, ia dapat saja berpikir bahwa orang tersebut mungkin punya niat yang tidak baik terhadapnya. Namun, ia tergerak oleh belas kasihan dan ia tunduk terhadap belas kasihan tersebut dan ia memilih untuk menolong orang tersebut. Juga Bapak Ibu, ada dua sisi di dalam cerita ini. Orang yang dirampok tersebut juga bisa berpikir bahwa ketika ada orang Samaria yang datang untuk menolongnya, ia bisa saja berprasangka buruk bahwa orang Samaria ini, orang yang dibenci oleh bangsanya, akan mencelakakan dirinya alih-alih menolongnya. Mungkin ada satu maksud tertentu yang tidak baik yang direncanakan oleh orang Samaria ini yang kemudian mau menolongnya. Ada dua pilihan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita bisa memilih untuk berprasangka buruk atau kita bisa memilih untuk berprasangka baik. Kita bisa memilih untuk menolak orang-orang yang kita jumpai tanpa terlebih dahulu mengenalnya, atau kita dapat memilih untuk terlebih dahulu menerima mereka dan kemudian penilaian kita terhadap mereka baru datang setelah kita mengenal mereka. Bapak Ibu terkasih, kita juga dapat belajar dari Yesus yang ketika ada ahli Taurat datang untuk mencobai dia, ia tahu ada niat tidak baik dan niat tidak tulus di balik pertanyaan dari ahli Taurat tersebut. Namun Yesus tetap menerimanya dan Yesus berhasil untuk mengubah atau membalikkan keadaan. Dari pertanyaan yang menjebak, diubah Yesus untuk menyampaikan sesuatu yang indah. Siapa tahu di dalamnya ada pertobatan atau bisa mengubah hati dari ahli Taurat tersebut. Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan kita banyak sekali berjumpa dengan orang yang datang dengan niat yang tidak baik, niat yang buruk, niat yang mencobai kita, niat untuk menjatuhkan, mencelakakan, mencari tahu kekurangan kita, atau niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan memperalat kita yang sedang kesusahan. Jika demikian terjadi, maka tidak apa-apa, karena kita toh memang tidak bisa memastikan bahwa semua orang dapat bersikap baik terhadap kita. Kita belajar dari Yesus yang mampu mengubah prasangka buruk dari ahli Taurat dan membawanya memahami siapa sesamanya dan kehidupan kekal seperti apa yang ia pertanyakan. Kita juga di dalam kehidupan akan berjumpa dengan orang-orang yang salah paham, orang-orang yang curiga, orang-orang yang berprasangka buruk, menuduh dan menyakiti kita dengan ujaran-ujaran yang menyakitkan. Namun kita belajar dari Yesus untuk mengampuni. Ketika terjadi peledakan bom beberapa tahun lalu di Surabaya, gereja-gereja yang terkena bom memilih sikap yang sangat Kristiani, yaitu menghimbau agar tidak memposting gambar-gambar korban ataupun menyebarkan ujaran-ujaran kebencian dan memilih untuk memaafkan pelaku. Ini sikap yang harus menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya. Ketika ada yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian atau mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap kita, tugas kita adalah mesti melakukan yang sebaliknya, menyatakan yang benar dan menyebarkan tentang cinta kasih. Ketika ada yang salah, tugas kita untuk meluruskan, sebab kita percaya bahwa kita tidak sendirian, melainkan ada Roh Penolong, ada kuasa yang mampu menggerakkan kita. Mari kita menggunakan bahasa yang membangun, bahasa yang meneguhkan, bahasa yang memberi penguatan dan semangat. Bahasa yang seperti apa? Banyak. Bahasa verbal atau ucapan kita, bahasa tubuh, bahkan akhir-akhir ini bahasa di sosial media. Jika apa yang kita bahasakan belum tentu bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka ada baiknya kita memilih untuk diam. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita bisa memilih. Kita akan berprasangka yang baik atau berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Jika kita selalu memilih untuk berprasangka yang buruk terhadap orang lain, maka percayalah, itu akan menjadi karakter yang merusak diri kita sendiri dan tidak akan ada keuntungan apapun yang kita peroleh darinya. Namun ketika kita mau selalu berprasangka yang baik terhadap orang, kita mau menerima orang apapun tujuan dan maksudnya, maka Roh Penolong tersebut akan melindungi kita. Dan kalaupun pada akhirnya kita disakiti, kita dirugikan, maka kita belajar untuk mengampuni seperti Yesus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, jika sampai saat ini kita masih bertanya, siapakah sesamaku? Maka kisah orang Samaria pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita
bahwa sesamanya adalah orang yang telah mampu mengatasi kebencian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dengan menunjukkan relasi baru yang menunjukkan belas kasihan dan menjadi sesama yang sejati bagi orang lain yang berbeda dengan kita. Yesus mau kita belajar bahwa kebaikan dan belas kasihan jauh lebih kuat kuasanya daripada prasangka yang buruk. Perbedaan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah pemberian Allah. Dan karena perbedaan itu adalah pemberian Allah, maka kita harus menghargainya. Namun perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita saling menghina, saling menjatuhkan, dan melakukan sikap-sikap yang tercela. Masing-masing orang punya perbedaan pendapat, perbedaan selera. Tapi prinsip dasar yang mesti kita terima bersama hari ini, yaitu bahwa kita semua adalah orang-orang yang bersaudara. Semua orang adalah sesama kita. Berhentilah untuk menaruh prasangka buruk terhadap orang lain. Ketika engkau sedang menuduh, menghakimi, atau menilai sepihak, baik rupa, perilaku, pembicaraan, atau status di sosial media orang lain, tanpa terlebih dahulu mencari tahu atau berusaha mengetahui apa sebenarnya motivasi atau tujuan di balik perilaku dan perkataan tersebut, maka sebenarnya engkau sedang mencoreng kualitas dirimu sendiri. Saudara-saudara, menutup firman Tuhan pada malam hari ini, memang tidak semua orang dapat kita jadikan sahabat atau saudara kita. Namun, terhadap semua orang kita dapat bersikap baik, menjauhkan prasangka yang buruk, dan bersikap untuk menerima orang lain. Di dalam kehidupan kita, mana yang kita pilih? Kita mau menjadi seperti imam atau orang Lewi yang berprasangka buruk dan mengacuhkan sebangsanya sendiri, atau kita mau belajar untuk menjadi seperti orang Samaria yang menaruh jauh-jauh prasangka buruk terhadap orang lain dan menerapkan kasih terhadap sesama kita tanpa memandang siapapun dia. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita meresponi akan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 362 ayatnya yang pertama. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan ucapan syukur kita. Namun sebelum kita memberikan ucapan syukur kita mendengarkan ajakan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita berikan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku.
Mari kita doakan persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan, dan kiranya firman-Mu itu dapat tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan ucapan syukur kami. Kiranya Engkau mau memberkati apa yang telah kami berikan, suci kuduskan persembahan kami, agar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini juga dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat, di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Lonteng Paulus. Shalom Tuhan. Hai, kami keluarga Lonteng Paulus mau nyanyikan sebuah lagu untuk Yesus. Indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiap-Mu di dalam hidupku,
tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa silakan video di pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan untuk memulai berdoa. Pengutusan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 418 ayatnya yang pertama, Bahtera yang dipandu Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita pergi beristirahat, mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin.